Oke. Cek apakah terdengar suara saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik sampling yang beranggotakan Vika Askia, Hanif Syafrian, Ignatius Mohon sebentar ya, pengumuman sebentar. Jadi bagi yang mau bertanya silahkan diketik di chat ya, biar nanti tidak lupa pertanyaannya. Yang mau bertanya, kelompok 1, 2, 3 silahkan ketik di chat, nanti dijawabnya di akhir. Silahkan lanjutkan lagi kelompok 3. Oke, saya ulang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vika Askia, Hanif Syafrian, Ignatius Marcelino, Muhammad Rizky Julia, Nur Azima, Nurul Ilma, dan Zeranita. Untuk materi selanjutnya, silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Nah, teknik ini adalah proses pengambilan atau memilih sejumlah elemen atau objek atau unsur dari suatu populasi. Contohnya itu, misalnya memilih sebagian murid SD negeri di Kota Bandung dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proporsi latar belakang tingkat pendidikan orang tua dari seluruh murid SD negeri di Kota Bandung. Next. Kemudian ada jenis-jenis teknik sampling. Ada 2 jenis, yaitu probability sampling dan yang kedua itu non-probability sampling. Untuk yang probability sampling itu ada 4 macam. Yang pertama itu simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat itu ada cluster sampling. Untuk yang non-probability sampling itu ada systematic sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Ya, yang pertama ada probability sampling. Sebentar. Sebentar, Pak. Mohon maaf, tadi ada gangguan ya. Probability sampling adalah salah satu teknik dalam pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota dari populasi itu untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random dari populasi yang ada. Probability sampling ini merupakan sampling tipe ini bisa dipakai untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi walaupun data yang didapat hanya berasal dari sampel itu sendiri. Selanjutnya ada non-probability sampling. Next. Berbeda dari probability sampling, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi
peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, maka pemilihan sampelnya itu berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti, atau bisa juga disebabkan oleh kebetulan atau faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan. Next. Karena teknik ini tidak memerlukan kriteria atau faktor-faktor kebetulan tertentu, maka teknik ini hanya digunakan bila tujuan penelitian sekedar mendeskripsikan objek penelitian, tanpa melakukan generalisasi atau perlakuan dan hasil anggapan yang sama terhadap populasi. Next. Selanjutnya, probability sampling dan non-probability sampling itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pertama, pengambilan sampel akan lebih objektif karena dilakukan secara acak, tanpa melihat baik atau buruknya kondisi objek penelitian. Setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Contohnya, BPS akan melakukan survei ubinan tanaman pangan untuk komoditi padi sawah. Maka plot padi sawah yang terpilih harus dilakukan dengan probability sampling agar semua lokasi, baik yang subur maupun kurang subur, dapat terpilih sebagai sampel. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang dihasilkan tidak sebatas pada analisis deskriptif, tetapi juga dapat dilakukan analisis inferensia. Next. Untuk kekurangan probability sampling, itu untuk penelitian objek yang tidak memiliki master frame atau kerangka sampel. Metode ini sulit dilakukan karena pada umumnya peneliti harus melakukan listing atau pendaftaran di setiap individu dalam populasinya. Kemudian ada membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang lebih besar. Selanjutnya ada kelebihan non-probability sampling, yaitu kelebihannya satu, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih kecil dibandingkan probability sampling. Yang selanjutnya, non-probability sampling itu tidak memerlukan kerangka sampel dalam memilih sampel penelitian. Yang terpenting adalah adanya populasi target yang telah ditentukan oleh peneliti. Next. Selanjutnya ada kekurangan non-probability sampling. Yang pertama yakni hasil penelitian bisa jadi kurang representatif karena subjektivitas peneliti dalam memilih sampel target penelitian. Dan yang kedua, analisis yang digunakan hanya sebatas analisis deskriptif saja, sehingga kesimpulan penelitian hanya untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik kumpulan individu yang menjadi sampel saja, bukan mewakili keseluruhan populasi tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke kelompok 4. Izin share screen, Pak. Iya.